Iblis wujudnya apa, tinggalnya di mana? Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis wujudnya apa, tinggalnya di mana? Saya akan membahas tinggalnya dulu. Ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Iblis itu keliling-keliling mencari mangsa seperti singa. Keliling-kelilingnya di mana? Ya, di udara inilah ya. Karena ada ayat lain bahwa roh-roh jahat ada di udara. Jadi 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu yang berkeliling-keliling ya, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ya. Terus kira-kira tinggal di mana, Pak ya? Ya tinggal di udara lah ya. Di udara ini ya. Kenapa tidak tinggal di alam maut dan kerajaan maut? Kan sudah digembok sama Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 18. Ketika Yesus mati di salib, salah satu misinya adalah mengalahkan dua kuasa, yaitu maut, hukum maut, dosa waris, dan sengat maut, hukum Taurat. Ya. Maut dan kerajaan maut sudah digembok oleh Yesus sekarang di dalam Wahyu 1 ayat 18. Jadi sudah nggak bisa tinggal di situ lagi iblis. Jadi iblis mengembara lah ya, begitulah ya, mengembara tinggal di udara ini ya. Iblis jumlahnya ada berapa? Ada 1. Pengikutnya setan. Berapa jumlah setan yang ikut iblis? 33,3 miliar. Kok tahu, Pak? Makanya ikut sekolah Alkitab, jangan belajar teologi. Kalau kamu belajar teologi menyesal seumur hidup. Sekolah Alkitab yang benar itu. Ya, supaya bisa tahu iblis itu jumlahnya 1. Anggotanya para setan itu 33,3 miliar. Kok tahu dari mana, Pak? Dari Wahyu 12 ayat 4 yang ikut terseret ekor iblis itu. Oke. Tinggalnya di mana sudah ketahuan. Sekarang wujudnya seperti apa, Pak? Ya jelas iblis itu roh karena mantan malaikat. Ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 3 ya, disebutkan begini description-nya, roh, ya iblis itu roh, tapi bisa dideskripsikan seperti ini. Naga merah padam yang besar, berkepala 7, kepalanya 7 iblis itu, terus mahkotanya 7, tapi tanduknya 10. Jadi beberapa kemungkinan dong, kalau kepalanya 7 kok tanduknya 10, berarti ada, kalau masing-masing 2 ya, masing-masing 2 itu kan cuman 5 ya, berarti mungkin ada, karena 7 ya, ada 4 yang bertanduk 2 ya, kan berarti sudah 8. 4 kepala tanduknya 2 kan sudah 8 ya. Enggak mungkin 4, 3 paling maksimal ya. Ya, 3 itu kan sudah 6. Jadi sisa 4 ya. Seperti itu ya. 4 1 1 1 pas ya deh. Jadi kepalanya 7, tanduknya 10, kemungkinannya 3 kepala tanduknya 2 kan sudah 6. Lalu 4 kepala tanduknya 1 kan 10 jadinya. Atau masing-masing punya tanduk 1 semua, jumlahnya berapa? Yang punya tanduk 2 nanti tinggal 4 ya, berarti 6. Ya coba disimulasi sendirilah. Yang jelas kepalanya itu ada 7 tapi tanduknya 10. Yang paling mungkin ya 3 kepala itu bertanduk 2 ya. Lalu 1 kepala masing-masing 1, jumlahnya 4. Oke, yang jelas kepalanya ada 7, tanduknya ada 10, mahkotanya ada 7, naga besar merah padam. Itu. Karena kepalanya 7, maka iblis itu pakai 7 nama. Anda pernah tahu nggak? Ini roh ya.
Iblis itu roh ya, tapi deskripsinya seperti itu. Karena iblis itu kepalanya 7 ya, maka punya 7 nama. 1 iblis, kedua Satan, ketiga Beelzebul, keempat Mamon, kelima adalah Azazil, keenam adalah bintang timur, ketujuh adalah Lewiatan. Ya, mohon maaf nih, di seluruh yang ngaku hamba Tuhan di seluruh Indonesia tidak pernah ada yang tahu iblis itu punya 7 kepala, maka iblis punya 7 nama. 1 iblis, kedua Satan, bukan setan tapi Satan, ketiga adalah Beelzebul, keempat adalah Mammon, kelima adalah Azazil, keenam adalah bintang timur, ketujuh adalah Lewiatan. Ya, para PDT di luar sana jangan pernah berdoa ya. Ya Bapa, mohon ya Bapa, berkatilah Mamon ini untuk kemuliaan namamu ya Bapa. Cocok, Mamon kan iblis. Mereka bilang Mamon itu uang, Pak. Makanya doanya Mamon supaya memuliakan engkau ya Bapa. Berarti bapaknya iblis. Ya, cocok. Dulu waktu saya di gereja lama ya Bapak Ibu, saya juga berdoa seperti itu. Saya berpikir Mamon itu uang. Padahal Mamon itu M-nya huruf besar, equal ya, head to head dengan Allah. Tidak mungkin orang berbakti kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi Mamon sama Allah ini head to head. Ya kalau kamu nggak pilih Allah ya pilihlah Mamon. Mamon itu apa? Iblis, bukan uang. Mamon kok uang. Yang masih berdoa, ya Bapak berkatilah Mamon, ya. Saya mau kasih tahu itu cocok klub itu. Bapak itu Bapak iblis, Mamon itu juga iblis, sama, ya. Terus wujudnya tadi sudah saya jawab ya, tetapi iblis itu roh. Jadi itu hanya description saja ya, tidak bisa kita lihat iblis terus gitu. Dan jangan pernah nanya iblis ke istri ya, mami, papi mau tanya dong, iblis itu bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa? Papi mau tahu wujudnya iblis. Iya, ya papi itu iblis. Ya, jangan pernah nanya ya bentuknya iblis ke istri kita, jangan pernah ya. Nanti istri kita akan ngomong, papi mau tanya ya, iblis itu wujudnya seperti apa? Sini ngaca, cermin sini. Papi mau tahu bentuknya iblis, tuh dia. Papi itulah iblis. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, di alam bawah sadar ya. Suami itu bagi istri dibilang iblis itu ya suamiku itu. Ya, itu umpatan candaan ya. 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 Ya, kasihan para suami itu ya. Diam-diam sebenarnya bagi itu suamiku tuh iblis. Ya. Tapi ya seperti itu ya. Jadi saya sudah jawab, iblis itu wujudnya seperti apa? Iblis itu roh, ya. Tapi description Alkitab mengatakan naga merah padam besar, naga besar merah padam, berkepala 7, bermahkota 7, tapi tanduknya 10. Kemungkinan yang paling logis, tiga kepala bertanduk 2, lalu 4 kepala bertanduk 1, jumlahnya 10. Iblis punya 7 kepala, otomatis punya 7 nama, yaitu iblis, Satan, Mamon, Beelzebul. Berapa? Iblis, Satan, Mamon, Beelzebul, 4. Kemudian bintang timur, kemudian Azazil, kemudian Lewiatan. Ya. Di dalam kitab Markus ketika Yesus dicobai, kitab Markus, kalau di kitab Matius kan di Matius pasal 4 itu Markus pasal berapa ya, saya agak lupa, dicari saja. Di situ Yesus dicobai di padang gurun bersama binatang liar, padahal dicobai iblis. Ya, berarti iblis benar ya. Kalau description Alkitab wujudnya binatang liar, apa? Naga besar merah padam tuh. Iblis ya. Di Taman di Eden iblis wujudnya ular ya.
dideskripsikan sebagai ular. Ya, ular sama naga mirip-mirip. Makanya walaupun tidak dikatakan dengan punya kaki ya, tapi orang mendeskripsikan naga itu punya kaki, lalu naga ini dikutuk ya, dengan perutmu kamu berjalan jadilah ular. Ular itu sudah dikutuk nggak punya kaki, jadi berjalan pakai perut. Kalau masih punya kaki itu disebutnya naga, yaitu di keyakinan atau mitos-mitos seperti itu. Jadi iblis bentuknya seperti itu di Alkitab. Jangan pernah nanya ya kepada istri, "Mami, iblis bentuknya seperti apa?" Allah yang benar, Yesus Kristus, tidak pernah menciptakan iblis, nggak pernah. Allah itu maha suci, maha tinggi. Tidak mungkin menciptakan yang maha sesat, ya, maha tidak suci. Ya. Jadi iblis itu mantan malaikat, lalu setan itu juga mantan malaikat yang terseret ekor iblis. Ya, Yesus Allah yang benar, Yesus sang pencipta itu, Yesus itu menciptakan malaikat. Nah, malaikat ini berontak jadi iblis. Tapi Yesus tidak pernah menciptakan iblis, nggak pernah. Walaupun sudah iblis, sebenarnya iblis itu penyembah Yesus Kristus. Ya, sebagai Tuhan Allah. Makanya di dalam Matius 4 ayat 10 Yesus berkata, iblis, sembahlah Tuhan Allahmu. Karena iblis itu juga tahu, Yesus juga tahu dulu di surga kamu itu nyembah aku. Lalu inginnya dibalik, iblis itu ingin balik, Yesus kamu nyembah aku dong. Ya Yesus bilang sembahlah Tuhan Allah itu kan aku yang di surga sana. Ya. Jadi wujudnya seperti itu, roh tapi dideskripsikan di Alkitab seperti itu. Kemudian tempatnya sekarang di mana? Tempatnya adalah tadi 1 Petrus 5 ayat 8 mengembara di udara. Ada ayat lain juga mengatakan seperti itu. Bagaimana kalau setan itu di kuburan, Pak? Benar juga, kayaknya ayat-ayat Alkitab juga mengatakan di kuburan itu banyak setan. Misalnya di orang yang Gerasa itu, di Gerasa Gadara itu. Tapi zaman sekarang ini setan enggak di kuburan, lebih banyak di mall. Rambutnya dicat warna-warni, pakai rok mini. Makanya ibu-ibu ada pada ngeluh ya, "Pak Pendeta, itu saya itu suami saya itu betah banget di mall. Katanya di mall itu banyak kuntilanak, Pak. Tapi kuntilanaknya pakai rok mini, rambutnya rebonding diwarna-warni, merah, pink gitu." Ya, makanya para suami betah di mall karena di mall banyak kuntilanak. Kalau kuntilanak di kuburan kan serem katanya, ya. Kalau di mall enggak, Pak. Wangi, Pak. Rok mini, Pak. Ya. Seperti itu ya. Setan jumlahnya 33,3 miliar, jumlah penduduk dunia ini sekarang 7,5 miliar. Jadi satu orang dikeroyok 4 sampai 5 setan. Bayangin, Pak. Kita itu dikeroyok 4 sampai 5 setan, mudah sekali jatuh dalam dosa. Yes. Jumlah setan itu ya di bumi ini 33,3 miliar. Sementara jumlah penduduk populasi ini cuma 7,5 atau 7,6. Jadi satu orang itu, kalau bayi nggak usah lah ya, maksudnya satu orang dewasa dikeroyok 5 setan. Bayangin, Pak, satu orang dewasa dikeroyok 5 setan ya. Pantes ya, Pak, jahat melulu, Pak. Jahat ya, konstitusi dilanggar, aspal dimakan, semen dimakan gitu. Ya. Ya seperti itu ya. Karena apa? Karena satu orang dikeroyok 5 setan, bayangin. Ya. Ya, jadi clear ya. Iblis wujudnya seperti apa? Tempatnya di mana? Sudah saya jawab dua-duanya. Dan iblis tidak pernah diciptakan oleh Allah yang benar, Yesus Kristus. Kalau di luar kekristenan ada yang mengklaim Allah kami menciptakan iblis, ya silahkan. Ya, Allah itu maha suci, maha tinggi. Yang maha suci, maha tinggi kok menciptakan yang tidak suci? Iblis itu biangnya tidak suci. Tidak mungkin. Ya. Alkitab tidak pernah menulis Allah menciptakan iblis, nggak pernah. Allah menciptakan malaikat. Malaikat serafim kerub. Makanya Wahyu 22 ayat 16 Yesus berkata, malaikat itu malaikatku. Malaikatku, karena malaikat itu aku yang bikin. Clear Bapak Ibu Saudara, luar biasa Alkitab ya, Pak, luar biasa.
Baik, padat, singkat, dan clear. Dan jangan pernah nanya kepada istri kita, Mami, iblis itu wujudnya seperti apa? Nanti kita akan dapat jawaban mengejutkan. Ternyata istri kita itu sangat pinter soal iblis. Dia akan mudah mengatakan, Papi, iblis itu ya wujudnya kamu itu. Ya, istri kita itu pinter banget, sangat paham iblis. Jangan nanya ke istri kita ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.